Assalamualaikum Ibu, bagaimana dengan saya Waalaikumsalam yang warahmatullahi seorang diri, suami sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Saya hanya sibuk mencari nafkah untuk semua anak-anak, termasuk ketiga anak suami saya, yang ketika itu masih kecil-kecil. Dulu ketika MTA belum punya gedung, saya mengaji di SMA MTA, kadang di pagelaran keraton, tapi sampai hari ini saya belum pernah ikut ngaji di cabang karena masih saja sibuk mencari nafkah. Saya merasa pengetahuan agama saya sangat sedikit. Terima kasih dari Ibu Ratih. Iya, Ibu Ratih di mana itu? Ibu Ratih di mana ya Bu ya? Ini tidak ada ininya Bu. Jadi Alamatnya. Ibu Ratih kalau memang Ibu sebagai single parent ya. Mohon maaf ini masih ada tambahan. Iya. Anak saya yang mengaji bilang begini Ibu, nanti kalau Ibu masuk di cabang, kalau Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan di cabang nanti dicoret loh dan Ibu akan kecewa. Jadi saya takut untuk ke cabang Ibu. Iya. Jadi kalau Ibu sebagai pencari nafkah Tunggal ya sebagai single parent itu ya wajar kalau memang Ibu harus bekerja. Tapi itu tadi Ibu, tujuan utama kita bekerja adalah bukan semata-mata saya harus mencari materi begitu ya, bukan semata-mata itu. Walaupun materi juga dibutuhkan untuk semua putra-putra Ibu tadi ya. Kemudian kita niatkan dalam diri kita bahwa saya bekerja ini untuk ibadah supaya nanti kalau saya bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya, ibadahnya anak-anak saya juga bisa baik gitu. Jadi jangan dibalik. Termasuk ibadah Ibu juga bisa mendukung ibadah Ibu menjadi lebih baik. Bukan dibalik, karena saya sibuk cari uang, maka ibadah saya jadi lalai. Yang dulu saya bisa ngaji, sekarang saya tidak sempat ngaji karena sibuk cari uang. Itu terbalik-balik Ibu kalau seperti itu. Jadi niatnya akan berubah. Nanti kita akan materi semua. Termasuk mungkin putra-putranya suami sejak dulu masih kecil, sekarang kan sudah semakin besar. Ya. Nanti lama-lama kita ajak mereka untuk musyawarah bahwa tidak harus ibu yang mencari uang sendirian. Jadi saya cukup ini juga terharu juga mendengar salah satu teman itu yang mengatakan bahwa putra-putranya itu walaupun dia masih SD, ada yang SD, SMP, SMA, ada yang kuliah putranya itu. Setiap liburan mereka tidak pernah diam. Mereka mencari uang semua. Ada yang magang ikut di toko saudaranya, di toko orang lain ya, saudara ngaji maksudnya, untuk bekerja. Ada yang jual es jus di depan rumah, ada yang jualan apa gitu. Itu saya bisa bagus berarti Ibu ini menanamkan bahwa ada waktu longgar semua bekerja membantu orang tua. Jadi jangan dibiarkan ibu yang banting tulang sibuk terus, anak-anak malah santai-santai mainan HP nonton sinetron gitu. Ibunya yang kerja sampai ibunya nggak sempat ibadah. Jadi dibalik semuanya utamanya ibadah utama. Ngaji penting karena supaya dapat ibadah yang baik, yang benar, kita harus tahu dasar hukumnya. Taunya dari mana? Dari ngaji. Wajar kalau di cabang itu ada absen. Kalau tidak ditanyakan, betul, kita juga harus sungguh-sungguh. Wong ngaji itu untuk meraih surga. Kalau kita kerja aja kita nggak masuk pasti ditanyakan. Apalagi mau dapat surga, kok mau yang ecek-ecek gitu kan ya. Jadi harus sungguh-sungguh itu. Kalau inginnya ke sana sungguh-sungguh. Jadi Baik. Ibu jadi tidak sendirian. Ibu dan putra-putra itu juga punya kewajiban semua sama-sama untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jangan sampai kebutuhan Ibu pribadi terlalaikan. Dalam hal ini kebutuhan Ibu untuk berhubungan dengan Allah, untuk ibadah, untuk mencari pahala, untuk mendapatkan ilmu itu adalah hak Ibu juga. Jadi bisa diatur semuanya gitu. Baik Ibu.